Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur pasar oligopoli dan persaingan dalam pasar oligopoli. Sebelum masuk ke materi, kita perkenalkan terlebih dahulu anggota kami. Yang pertama ada Anna Firatulisa, lalu yang kedua ada Maudiva Nazara Yuliana, yang ketiga ada Muhammad Amror Ulin Nuha, yang keempat ada Muhammad Amar Dia Ulhaq, yang kelima ada Tazkiyah Hani Giflaini. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan barang-barang yang saling bersaingan. Ini merupakan sifat utama dari pasar oligopoli. Oligopoli yaitu situasi di mana hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar, baik secara mandiri maupun secara bersama-sama. Lalu, materi yang kedua ada unsur karakteristik pasar oligopoli. Nah, unsur karakteristik pasar oligopoli ini ada 4. Yang pertama ada hanya sedikit perusahaan dalam industri. Yang kedua ada produk homogen atau terdiferensiasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Lalu yang keempat ada kompetisi non-harga. Lalu, materi selanjutnya ada faktor terbentuknya pasar oligopoli. Nah, faktor terbentuknya pasar oligopoli ini ada 2. Yang pertama, efisiensi skala besar. Lalu yang kedua, ada kompleksitas manajemen. Nah, yang selanjutnya ada penentuan harga dan produksi pasar oligopoli. Secara rasional, suatu perusahaan akan memproduksi suatu output jika kegiatan tersebut dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan. Apabila perusahaan tidak melakukan kegiatan produksi sama sekali, maka ia akan menderita kerugian sebesar yang harus ditanggungnya. Syarat pemaksiman profit itu ada 4. Yang pertama, harga jual paling sedikit adalah sama dengan biaya variabel rata-rata. Lalu yang kedua, ada MR sama dengan MC. Yang ketiga, kurva MC memotong kurva MR dari bawah. Yang keempat, ada syarat tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin mencapai keuntungan maksimum dalam struktur pasar manapun juga. Lalu, materi selanjutnya ada bentuk-bentuk hambatan masuk dalam oligopoli. Nah, bentuk hambatannya ini ada 3. Yang pertama ada skala ekonomis, lalu yang kedua ada ongkos produksi yang berbeda, lalu yang ketiga ada keistimewaan hasil produksi. Nah, untuk materi selanjutnya ada keseimbangan banyak pabrik, grafik, dan matematik. Keseimbangan itu terjadi bila laba maksimum tercapai. Analisis keseimbangan oligopoli tidak menekankan dimensi waktu, melainkan kompetisi. Perusahaan seimbang atau tidak itu bukan saja dilihat dari kemampuan mengatur output dan harga, tetapi juga kemampuan memprediksi perilaku pesaing. Karena itu, oligopolis akan mencapai keseimbangan jika perusahaan dapat melakukan apa yang dapat dilakukan dan tidak mempunyai alasan lagi untuk mengubah jumlah output dan harga. Demikian juga dengan para pesaing. Nah, untuk materi selanjutnya ini ada model permintaan yang patah. Nah, kurva yang relevan bagi perusahaan adalah ABD2. Garisnya tidak putus-putus sampai pada batas harga P1. Nah, kurva permintaan yang relevan adalah AB. Karena jika perusahaan menetapkan harga di atas P1, pesaing tidak akan bereaksi. Akibatnya, bila oligopolis menetapkan kenaikan harga, misal 10% di P3, ia akan kehilangan permintaan lebih besar dari 10%. Terdapat di Q1 sampai Q3. Hal ini karena para oligopolis lainnya tidak ikut menaikkan harga. Sebaliknya, jika oligopolis menetapkan harga di bawah P1, misalnya B2, pesaing akan bereaksi. Kurva permintaan yang relevan adalah BD2. Bila oligopolis menurunkan harga sebesar 10%, tambahan permintaan yang relevan adalah BD2. Bila oligopolis menurunkan harga sebesar 10%, tambahan permintaan yang diperoleh lebih sedikit dari 10%. Karena perusahaan-perusahaan lainnya ikut menurunkan harga atau bereaksi. Mereka tidak mau konsumennya itu berpindah ke perusahaan yang tadi sudah menurunkan harga. Nah, kurva permintaan marginal atau MR yang relevan bagi perusahaan adalah A, C, D, E. Nah, harga keseimbangan pasarnya adalah P1. Lalu selanjutnya pada diagram di atas, oligopolis berada dalam keseimbangan pada saat MR sama dengan MC. Dapat dilihat di titik D dengan jumlah output Q1. Tetapi perubahan struktur biaya berubahnya MC itu tidak otomatis mempengaruhi harga jual, sebab dapat menimbulkan reaksi pesaing. Jika MC bergeser di antara MC1 sampai MC2, harganya tidak akan berubah. Oligopolis juga tidak akan mengubah jumlah output, sebab sangat merugikan. Misalnya, output dinaikkan ke Q2,
Pesaing akan bereaksi karena kurva MR yang relevan adalah A, C, D, E. Akibatnya, laba menurun karena MR lebih kecil dari MC. Jika oligopolis mengurangi output ke Q3, harga lebih tinggi dari P1. Pesaing pun tidak akan bereaksi, sehingga hal ini akan merugikan, sebab pada produksi ketiga, MR lebih besar daripada MC dan laba yang diperoleh berkurang. Lalu, materi selanjutnya ada kartel dan duopoli. Nah, kartel merupakan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan persaingannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara berlebihan. Ada beberapa unsur yang harus dibuktikan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), yaitu yang pertama, keberadaan perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut berkolusi yang merupakan bukti utama atau direct evidence di mana para pelaku usaha saling berkoordinasi untuk mempengaruhi pemasaran barang atau jasa. Lalu yang kedua, konspirasi antara pelaku usaha untuk mempengaruhi pemasaran barang atau jasa. Lalu yang ketiga, ada pelaku usaha memanipulasi data keuangan, produksi, pemasaran suatu barang yang menjadikan suatu data fiktif agar dapat terhindar dari indikasi terjadinya kartel dalam suatu perusahaan sehingga pihak berwenang sulit untuk mengidentifikasinya. Lalu, materi yang selanjutnya ada duopoli. Nah, duopoli ini adalah keadaan khusus di mana dalam pasar oligopoli hanya ada dua perusahaan. Model ini dikembangkan untuk melihat lebih tajam interaksi antar perusahaan dalam pasar oligopoli. Pasar duopoli adalah suatu struktur pasar yang dimana di dalam tersebut hanya terdiri dari dua produsen atau penjual saja. Di dalam pasar ini, pemain memiliki tingkat ketergantungan strategi di antara yang tinggi, khususnya dalam hal pengambilan keputusan bisnis, seperti menetapkan harga dan juga produksi. Nah, yang pertama ini ada model Cournot atau Cournot model. Model ini dikembangkan oleh Augustin Cournot. Beliau ini adalah seorang ekonom Perancis pada tahun 1938. Dasar pengembangan model ini adalah keseimbangan duopolis tercapai bila biaya marginal adalah 0. Jadi MC sama dengan 0. Misalkan permintaan pasar adalah Q sama dengan 30 dikurangi P atau P sama dengan 30 dikurangi Q, di mana Q sama dengan Q1 ditambah Q2. Maka penerimaan total duopolis yang pertama, TR1 dan kedua, TR2 adalah jumlah output yang dijual dikalikan harga jual. TR1 sama dengan P dikali Q1 sama dengan dalam kurung Q30 dikurangi Q dikali Q1 sama dengan dalam kurung 30 dikurangi Q1 dikurangi Q1 ditambah Q2 dikali Q1 sama dengan 30 Q dikurangi Q1 dikurangi Q1 dan Q2 dan dikurangi Q2. Laba maksimum tercapai bila MR sama dengan 0. MR sama dengan 30 dikurangi 2 Q1 dikurangi Q2 sama dengan 0. Q1 sama dengan 15 dikurangi 1/2 Q2. Persamaan di atas merupakan kurva reaksi Q1 karena menunjukkan besarnya output yang ditetapkan duopolis pertama berdasarkan perkiraan output duopolis kedua. Dengan cara yang sama, kita dapat menurunkan kurva reaksi duopolis kedua. Kedua polis akan mencapai keseimbangan bila reaksinya sama. Dengan penyelesaian matematika sederhana, keseimbangan akan tercapai pada saat Q sama dengan Q2 sama dengan 10 unit. Jika P sama dengan 30 dikurangi Q, maka harga keseimbangan ialah 20. Nah, keseimbangan ini disebut sebagai keseimbangan Cournot atau Cournot equilibrium atau Cournot point. Dalam diagram di atas, keseimbangan Cournot terjadi di titik Z. Pada titik Cournot terjadi keseimbangan yang stabil. Setiap gerakan menjauhi titik itu akan didorong untuk kembali ke titik keseimbangan, di mana masing-masing menghasilkan sepertiga dari output total industri. Model ini dapat dikembangkan untuk lebih dari dua perusahaan yang bersaing. Apabila terdapat perusahaan dalam industri, maka masing-masing perusahaan akan menghasilkan 1/n+1 dari output total industri. Atau secara bersama-sama mereka menghasilkan sebanyak n/n+1 dari output total industri. Lalu yang kedua ada teori permainan atau game teori. Nah, teori permainan, game teori itu mencoba menjelaskan
perilaku perusahaan dalam pasar duopoly secara lebih realistis. Menurut teori duopolis itu tidak selalu mengambil keputusan secara kompetitif, tetapi juga kerjasama atau operatif. Strategi manapun yang dipilih, dasar pertimbangannya adalah berapa besar hasil yang diperoleh atau payoff. Misalnya perusahaan otomotif A adalah pasangan duopolis perusahaan otomotif B. Mereka harus mengambil keputusan tentang harga jual mobil mereka, keputusan dan hasilnya seperti dalam matriks di bawah ini. Lalu materi selanjutnya ada penilaian terhadap pasar oligopoli. Nah, untuk penilaian terhadap pasar oligopoli ini ada 3. Yang pertama, efisiensi penggunaan sumber daya. Lalu yang kedua, ada pengembangan teknologi dan inovasi. Lalu yang ketiga, ada tingkat perolehan keuntungan. Nah, untuk materi selanjutnya ada oligopoli dan kesejahteraan masyarakat. Efek kesejahteraan yang dibentuk pasar oligopoli dapat menimbulkan efek negatif dan efek positif. Efek negatif itu bisa dalam bentuk yang pertama, kemungkinan adanya efek lebih besar yang dinikmati oleh produsen oligopoli dalam jangka panjang. Lalu yang kedua, kemungkinan adanya ketidakefisienan produksi karena setiap produsen tidak beroperasi tidak pada AC minimum. Lalu yang ketiga, ada kemungkinan adanya eksploitasi terhadap konsumen maupun buruh karena P lebih besar daripada AC. Nah, ada beberapa kebijakan umum yang dapat diambil untuk mengurangi efek-efek negatif oligopoli. Yang pertama, pemerintah harus menjaga agar hambatan-hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk dalam pasar industri tersebut ditekan sampai sekecil-kecilnya. Lalu yang kedua, diadakannya undang-undang anti monopoli yang melarang adanya kerjasama di antara para pengusaha monopoli, baik secara diam-diam ataupun terbuka. Lalu selanjutnya kita ada studi kasus mengenai persaingan tarif ojek online. Sebagian besar pengguna transportasi ojek online atau ojol mempertimbangkan tarif dalam menentukan aplikasi yang akan mereka gunakan. Beragam aplikasi seperti InDriver, Maxim, Gojek, hingga Grab menjadi pilihan bagi pengguna. Oleh karenanya, semakin murah tarif dari aplikasi ojol, maka makin banyak pula masyarakat yang tertarik menggunakan jasa perusahaan tersebut. Seperti yang diungkapkan salah satu pengemudi Grab yang mengatakan bahwa menjamurnya ojol mempengaruhi pendapatannya. Kalau saya sih berpengaruh ya, lebih sedikit lah pendapatannya. Sekarang driver juga banyak. Tarif Grab juga agak beda sedikit dengan Gojek, berpengaruh sama adanya saingan. Misalnya Maxim lebih ramai digunakan pengguna karena mungkin lebih murah. Lain halnya dengan pengemudi Gojek yang mengatakan bahwa perbedaan tarif justru menguntungkan baginya. Menurutnya, tarif Gojek sedikit lebih tinggi ketimbang pesaingnya. Kondisi ini membuat driver lebih banyak mengantongi pendapatan dari perusahaan. Soal perbedaan tarif mungkin hanya 1.000 sampai 2.000 pada saat waktu tertentu seperti saat hujan atau jam sibuk terjadi perbedaan harga pada aplikasi Grab dan Gojek yang disebut dengan lonjakan argo. Namun, menurut pengemudi Gojek, tarif dari aplikasi Gojek itu tak selalu lebih tinggi dari Grab. Tergantung situasi di lapangan, kalau misalnya kayak lagi hujan atau sehabis hujan, entah itu customer, Gojek atau Grab order bisa lebih mahal, ujarnya. Meski tarif naik saat hujan, sebagian pengemudi Grab memilih tidak menerima pesanan penumpang. Lalu yang terakhir di sini ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya, pasar oligopoli adalah bentuk persaingan pasar yang didominasi oleh banyak produsen atau penjual di suatu wilayah. Perusahaan yang beroperasi di pasar oligopoli, meskipun menghasilkan produk yang homogen, masih dapat mempengaruhi harga yang berlaku di pasar, dan perusahaan memperhatikan keputusan harga dan jumlah barang yang diproduksi atau dijual, tetapi juga mempertimbangkan aspek yang lain, yaitu reaksi yang akan dilakukan oleh perusahaan bersaing terhadap setiap kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, para ekonom pada umumnya hanya berbicara tentang 4 bentuk pasar utama, yaitu persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. Dalam semua bentuk pasar itu, para penjual memperhatikan respon pembeli. Tapi dalam oligopoli, para penjual juga memperhatikan respon lawan-lawannya. Di dalam ketiga pasar yang disebut terdahulu, kurva-kurva permintaannya diturunkan dari data tentang konsumen. Tapi dalam oligopoli, hal itu belum cukup. Seorang oligopolis memperkirakan permintaan juga tergantung pada reaksi apa yang akan dilakukan lawan-lawannya terhadap perubahan harga yang diambil. Ini memang sulit diramalkan, tapi penting bagi kita untuk bisa membuat kurva permintaannya. Sekian pada pemaparan materi kali ini.
Apabila ada salah kata atau pengucapan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.